Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fania Febrianti, NRP 31205100701 dari kelas D3 PJJ Teknik Informatika A tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang handling request pada pertemuan kelima. Pertama-tama pada overview-nya terdapat user yang mengentry script-nya, terdapat loading app config-nya di sini. Kita masuk ke web, lalu ke index.php. Ini merupakan bagian dari loading aplikasi config. Pada saat runnya di sini. Lalu setelah dari entry script, kemudian ke application controller, lalu meng-create action-nya, lalu seperti ini. Untuk proses request-nya, setiap kali aplikasi yaitu menerima request akan melalui proses seperti ini. User membuat request ke entry script web/index.php. Seperti ini. Untuk entry script membuat konfigurasi config.php dan membuat sebuah application instant. Ketiga, aplikasi akan menetapkan root dengan bantuan komponen aplikasi yang bernama request. Yang keempat, aplikasi membuat controller instant untuk menangani request. Yang kelima, controller membuat action instant dan menjalankan filter untuk action tersebut. Selanjutnya, jika ada filter yang tidak terpenuhi, maka action akan dibatalkan. Ketujuh, jika semua filter terpenuhi, maka action akan dijalankan. Action akan memuat data model kemungkinan besar terhubung dengan tabel di database. Action akan merender view dengan menyertakan data model. Hasil dari view yang telah dirender akan dikembalikan ke komponen aplikasi yang bernama response. Yang terakhir yaitu komponen respon akan mengirimkan hasil proses render ke browser pengguna dalam bentuk HTML, CSS, dan atau client-side script lainnya. Lalu ada bootstrapping. Bootstrapping adalah proses mempersiapkan environment sebelum aplikasi mulai menerima dan memproses request yang datang. Bootstrapping dilakukan pada dua tempat, yaitu di entry script dan aplikasi. Pada entry script, dua kelas autoloader untuk library itu berbeda didaftarkan. Composer autoloader melalui autoload.php dan YI autoloader melalui file class dari YI. Di sini pada index.php-nya terdapat autoload.php yang akan dihubungkan di vendor autoload di YII soft-nya di autoload.php, yakni seperti ini. Pada konstruktor dari aplikasi, beberapa hal ini akan dikerjakan, yakni memanggil YII seperti ini. Perintahnya yakni digunakan untuk melakukan konfigurasi properti 2 penting seperti properti basepad. Untuk meregister menggunakan seperti ini. Untuk menginisialisasi properti 2 dari aplikasi menggunakan file konfigurasi, memanggil YII base application init yang nantinya akan memanggil YII base application bootstrap untuk menjalankan komponen bootstrapping. Mengincludekan file extension manifest di vendor YII soft extension.php, membuat dan menjalankan komponen aplikasi dan atau modul yang dideklarasikan pada properti bootstrap dari aplikasi. Bootstrapping 2. Karena bootstrapping dilakukan sebelum menangani request, pastikan hanya komponen yang penting saja yang
dimasukkan dalam proses bootstrapping ini. Contohnya pada mode production, Anda mungkin perlu mengenablekan apt cache pada proses bootstrapping. Untuk routing ketika metode YII Web Application Run dipanggil oleh entry script, hal pertama yang dilakukan adalah meresolve request yang datang, kemudian menjalankan controller action untuk menangani request tersebut. Proses ini disebut dengan routing. Proses resolve ditangani oleh metode YII Web Request Resolve yang akan menghasilkan root valid, controller action yang sesuai dipanggil, root tidak valid dimunculkan YII Web Not Found HTTPS exception, tidak ada root, controller action pada properti default root akan dipanggil. Catch all root adalah kondisi spesial di mana semua request akan diarahkan ke sebuah controller action, misal aplikasi sedang dalam fase maintenance. Hal ini dapat dilakukan dengan mengisi properti catch all di file konfigurasi web.php dengan controller action yang dikehendaki. Request direpresentasikan dalam bentuk objek YII Web Request yang di dalamnya terdapat informasi seperti parameter dari request, HTTP headers, cookies, dan lain-lain. Parameter dari request bisa didapat dengan memanggil metode YII Web Request Get atau YII Web Request Post yang akan mengembalikan nilai get, nilai $get, atau $post. Contohnya seperti ini. Kita dapat melihat metode HTTP yang digunakan oleh sebuah request melalui fungsi-fungsi seperti ini. Informasi HTTP header dari sebuah request dapat diakses melalui properti YII Web Request Headers. Contohnya seperti ini, dan kita juga dapat melihat hostname dan alamat IP dari pengguna melalui ini. Kita ke home-nya dulu, lalu kita klik kanan inspect, lalu kita ke network, kita reload dulu. Ini terdapat beberapa statusnya: method, domain, file, initiator, tipe, transfer, size, ukuran, dan lain sebagainya. Request URLs. Kita dapat melihat bagian dari request URL melalui atribut berikut ini. Contoh URL yang diminta yakni seperti ini. Untuk URL returns seperti ini: admin index php product id 100, dan ada absolute URL, host info, path info, query string, base URL, script URL, server name, dan server port. Untuk respon, setelah aplikasi selesai menangani sebuah request, objek YII Web Respon akan dibuat dan dikirimkan ke pengguna. Objek respon ini berisi informasi seperti HTTP status code, HTTP headers and body. Untuk menambahkan informasi pada HTTP header dapat kita lakukan dengan memanipulasi properti YII Web Respon Header. Contohnya seperti ini. Pada kasus sederhana, kita tidak perlu melakukan perubahan atau penambahan pada objek respon. Aplikasi YII sudah membuat objek ini secara otomatis melalui return value dari controller action. Untuk session dan cookiesnya, pada PHP murni, session dan cookies ini dapat diakses melalui variabel global, yakni $session dan $cookie. Pada YII, session dan cookies dikelola dalam sebuah objek class yang dapat diakses melalui variabel. Untuk session dapat diakses melalui YII app session, sedangkan untuk cookies dapat diakses melalui YII app request cookies.
dan YII APP respon cookies. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.